Halo guys, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oh ya, selamat datang di Anida Channel 99. Jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil ya guys. Kali ini aku akan melanjutkan cerita film tentang The Ant Bully, yaitu cerita seorang anak yang berumur 10 tahun yang selalu dibully dan akhirnya dia disihir menjadi seekor semut. Oke guys, tidak berlama-lama lagi kita lanjutkan ceritanya. Tapi sebelumnya aku mau minta tolong, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube aku ya, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Lukas terus saja gagal menjadi tim pencari makanan. Melihat hal itu, Hope mencoba menyemangatinya dan menasehati Lukas supaya sabar menjalani hari-harinya sebagai semut, supaya Lukas bisa cepat selesai dari hukuman ini dan bisa cepat pulang. Akan tetapi Lukas tetap saja tidak mau menerima hal tersebut dan malah marah-marah karena tidak mungkin dirinya bisa sama seperti semut. Tidak lama kemudian kawanan lebah datang menyerang para pasukan semut. Para semut tidak tinggal diam begitu saja. Mereka melakukan sedikit perlawanan, walaupun akhirnya kabur karena sadar jika mereka tidak berdaya. Sementara itu Lukas yang dikejar oleh kawanan lebah melihat sebuah petasan dan kemudian dia langsung menyalakan petasan itu untuk menyerang para lebah. Ternyata cara itu pun berhasil. Akhirnya dia mampu mengusir para lebah. Setelah kejadian itu, Lukas pun mendapat pujian dari para semut atas keberhasilannya mengusir para lebah. Tetapi Job tetap tidak mau menerima Lukas karena dia masih kesal atas perbuatan Lukas yang terdahulu. Job tetap akan menganggap Lukas sebagai musuh. Pada malam harinya, Lukas makan bersama dengan para semut. Di sana Lukas mendapat beberapa teman yang mau menerima kehadirannya. Di sana Lukas selalu menelan cairan hijau. Awalnya dia merasa keenakan dengan makanan itu, tapi saat dia melihat kalau makanan itu berasal dari kotoran ulat, ia mulai mual dan merasakan ingin muntah. Melihat hal itu, Hope pun memberikan sebuah ramuan yang bisa membuat Lukas sembuh. Setelah ramuan itu diminum, tiba-tiba Lukas bersendawa sangat besar. Para semut yang mendengar sendawa itu pun menyebutkan kata puji sang ibu. Mendengar kata-kata itu membuat Lukas penasaran apa maksud dari kata puji sang ibu. Kemudian Hope mengajak Lukas untuk memberitahunya sesuatu. Hope mengajak Lukas ke sebuah museum dan memperlihatkannya tentang sejarah pasukan semut. Diperlihatkan juga gambar sang ibu, yaitu semut yang pertama kali membuat pasukan. Oleh karena itulah sang ibu sangat dipuja-puja oleh para keturunan semut. Di samping gambar sang ibu juga terdapat gambar makhluk seram yang dianggap oleh para semut sebagai sang penjahat. Saat dilihat dengan jelas oleh Lukas, ternyata gambar itu ialah seorang pembasmi serangga. Hal itu membuat Lukas ingat kalau dirinya telah melakukan perjanjian kontrak kerjasama dengan si pembasmi serangga itu. Tidak ingin teman-teman semut dalam bahaya, Lukas pun berniat membatalkan kontrak tersebut. Kemudian Lukas meminta izin pulang kepada para semut. Awalnya Lukas dilarang, tapi saat Lukas bilang kalau di rumah banyak sekali makanan manis, secara tiba-tiba mereka mengizinkannya dan ikut serta pulang. Saat mereka tiba di rumah Lukas, mereka harus melewati sebuah karpet berbulu yang sulit sekali untuk dilewati. Hal itu pun membuat para semut mengurungkan niatnya dan ingin kembali lagi. Tapi kemudian Lukas menahan kawan-kawannya karena dia punya ide, yaitu terbang menggunakan kelopak bunga. Dengan bantuan energi kipas angin, hal itu akan membuat mereka terbang keliling mengitari rumah. Setelah berhasil melewati karpet berbulu, dua kawan Lukas sangat senang karena di sana benar-benar ada makanan manis, yaitu jelly bean. Sementara Lukas menghubungi pembasmi serangga melalui telepon, tapi ternyata dia salah sambung. Ternyata yang dihubungi Lukas adalah kontak pemesan pizza.
Namun karena sulitnya Lukas menekan satu persatu nomor itu, Lukas tak menyadari jika dia telah salah nomor. Tidak lama kemudian, Tiffany kakak Lukas datang untuk menelpon. Lukas dan semut-semut lainnya segera bersembunyi. Namun salah satu semut masih terlihat sedang membawa jelly bean. Tiffany yang melihat itu langsung mengejar semut tersebut. Untung saja masih bisa selamat dengan bersembunyi. Saat Lukas sedang kabur bersama semut yang lainnya, sang nenek datang untuk menghentikan Tiffany yang masih mencari-cari semut tersebut. Karena sang nenek tahu kalau Lukas sedang menjadi kawanan semut. Lihat tingkah aneh sang nenek, Tiffany menjadi bingung dan mengira neneknya sudah gila karena telah menganggap Lukas menjadi semut. Setibanya di sarang, Job menemui Lukas untuk mengatakan kalau dirinya telah menemukan sebuah ramuan supaya Lukas bisa kembali menjadi besar lagi. Akan tetapi, Job hanya akan memperlihatkannya saja dan tidak berniat memberikannya. Karena Job khawatir kalau Lukas akan merusak sarangnya lagi ketika kembali normal. Mendengar ucapan itu, Lukas menjadi sedih dan pergi merenungi nasibnya. Ia merasa sudah tidak punya harapan lagi untuk bisa pulang. Lalu Lukas pergi menyendiri ke tepi sungai. Namun secara tiba-tiba seekor katak raksasa muncul tepat di hadapannya. Katak itu pun langsung menyerang dengan cepat. Dengan cepat Lukas pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan di sisi lain, Hope bertanya kepada Job di mana keberadaan Lukas. Job menjawab, tak perlu terlalu khawatir. Lukas adalah musuh semut. Namun Hope dan kawan-kawan merasa Lukas telah banyak menolong mereka dari berbagai bahaya, sehingga mereka masih mau memperdulikannya. Mereka pun langsung pergi mencari Lukas. Saat berhasil menemui Lukas, ternyata dia sedang dikejar-kejar oleh seekor katak raksasa. Bukannya menolong, Hope dan kawan-kawan justru lari. Ketika para semut menaiki sebuah kaleng untuk berlindung di sana, Lukas berusaha untuk memanjat, tetapi tetap saja dia tidak berhasil, sehingga Lukas akhirnya dimakan oleh katak itu. Di dalam perut katak itu, Lukas bertemu dengan serangga-serangga lainnya yang sedang menikmati detik-detik akhir hidupnya. Dari kejauhan, Job yang melihat Lukas dimakan oleh katak itu mulai merasa bersalah karena selalu bersikap dingin kepada Lukas. Untuk menembus kesalahannya, Job meminta katak untuk menelannya juga. Akhirnya Job ikut masuk ke dalam perut katak tersebut. Job ternyata punya rencana untuk bisa keluar dari sana. Dia menyuruh serangga lain yang ada di sana untuk menarik salah satu pembuluh sang katak yang akan membuat katak tersebut mual dan memuntahkan mereka semua. Setelah kejadian itu, Lukas sangat berterima kasih pada Job karena telah menolongnya. Tetapi Lukas juga bingung mengapa Job tiba-tiba mau menolongnya. Job lalu mengatakan kalau sesama semut harus saling tolong-menolong. Dari situlah Lukas dan Job mulai akrab. Pada malam harinya, Hope meminta Job untuk menemani Lukas, lalu Job menerima permintaan itu. Mereka pun saling berbincang di sana. Job tersadar kalau Lukas sebenarnya memiliki hati yang baik. Job kemudian bertanya tentang kehidupan manusia. Lukas mengatakan kalau kehidupan manusia itu sebenarnya tidak selalu hidup bersama-sama, melainkan mereka terkadang sendiri. Malah justru manusia terkadang menganiaya sesuatu yang dianggap mereka berbeda. Disinilah sebenarnya Lukas lagi curhat mengenai dirinya sendiri yang selalu dibully. Tapi Lukas tidak menjelaskan secara terang-terangan. Job juga sadar jika selama ini sikapnya kepada Lukas kurang baik. Job kemudian mengatakan kalau para semut justru membuat perbedaan menjadi persatuan yang kuat di antara mereka. Dari perbincangan itulah akhirnya mereka saling mengerti satu sama lain. Keesokan harinya, para semut terlihat sangat senang ketika melihat seekor semut raksasa. Mereka kira itu adalah sang ibu, semut ratu dari segala ratu. Tapi setelah Lukas melihatnya, dia menjelaskan kalau itu bukanlah ibu semut, melainkan sang pembasmi serangga yang akan menghancurkan para pasukan semut. Di sini Lukas terheran-heran, kenapa si pembasmi serangga itu masih datang? Padahal dia sudah menelponnya saat itu untuk membatalkan kontraknya. Tanpa disadari dia, sebenarnya dia salah sambung.
Si Panglima Semut lalu bertanya mengapa Lukas bisa tahu kalau si pembasmi serangga akan datang. Lukas pun memberitahu hal yang sebenarnya, bahwa dialah yang telah membawa si pembasmi serangga. Mendengar ucapan tersebut, sang Panglima menjadi kesal dan mengusir Lukas. Tapi Lukas mencoba meyakinkan si Panglima kalau dirinya berjanji akan membantu pasukan semut. Job lalu punya ide kalau ramuannya itu bisa digunakan untuk menyerang si pembasmi serangga. Tapi karena telinga si pembasmi terlalu tinggi, Lukas bersama Job mendatangi kawanan lebah untuk meminta bantuan mereka. Di sana ternyata para lebah juga bersedia untuk membantu semut, karena sarang mereka juga telah dihancurkan oleh si pembasmi serangga itu. Pasukan semut dan lebah pun mulai bersiap untuk melakukan penyerangan pada si pembasmi serangga. Mereka harus melemparkan ramuan itu ke dalam telinga. Si pembasmi serangga, seperti yang dilakukan semut pada Lukas waktu itu. Saat mereka sudah meluncur melawan si pembasmi serangga dan berusaha untuk menyemprotkan ramuan ke telinganya, ternyata telinga si pembasmi serangga sedang menggunakan headset, sehingga mereka kesusahan untuk memasukkan ramuan tersebut. Sudah berkali-kali para pasukan semut dan lebah mencoba untuk menyemprotkan ramuan pada si pembasmi serangga, tetapi tetap saja gagal. Justru sebagian dari mereka harus tumbang akibat racun yang disemprotkan oleh si pembasmi serangga itu. Sementara Hope tertindih oleh seekor lebah yang pingsan dan tidak kuat untuk bangkit. Sedangkan asap racun dari pembasmi juga hampir menyebar ke seluruh penjuru serangga di sana. Lukas terlihat bimbang, namun dia diperintahkan oleh Hope untuk pergi saja karena memang sudah tidak ada lagi harapan. Tapi Lukas tetap memilih untuk menolong Hope. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Lukas bisa mengangkat lebah yang pingsan itu, dan Hope berhasil selamat. Tapi sekarang si pembasmi serangga hampir saja benar-benar menghancurkan sarang para pasukan semut. Di sisi lain, 2 ekor serangga yang masuk dalam tubuh si pembasmi serangga lalu menggigit kemaluannya sampai kesakitan. Dari situlah Lukas pun mendapatkan ide. Ia memasukkan ramuan itu di alat sengat sang lebah, hingga ketika mendapatkan waktu yang pas mereka berhasil menancapkan ramuan itu di bokong si pembasmi serangga. Saat itulah si pembasmi serangga merubah menjadi semakin kecil dan dia langsung melarikan diri diiringi dengan para lebah yang siap menyengat dia. Setelah keberhasilannya, Lukas kembali dihadapkan kepada pengadilan Sang Ratu Semut. Ia dinobatkan menjadi bagian para semut dan juga memberi kebebasan pada Lukas. Setelah itu, Lukas kembali menjadi normal. Hal itu pun dilihat oleh sang nenek, yang membuat sang neneknya menjadi senang karena cucunya kembali di saat bersamaan orang tua Lukas pun kembali. Tak lama kemudian datanglah teman-teman Lukas yang selalu membulinya. Anak-anak itu kembali ingin membuli Lukas. Tapi setelahnya sebagian dari teman-teman yang membuli Lukas itu malah berbalik. Sekarang mereka berpihak kepada Lukas, anak gendut besar itu yang sekarang dibuli oleh mereka. Setelah kejadian itu, Lukas pun diajak bermain oleh teman-teman yang berpihak kepadanya. Tapi sebelum itu, dia memberi makanan dulu kepada semut dengan memberikan jelly bean. Dan film pun selesai. Oke guys, film berakhir sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube aku ya, biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.